hari ini akan ajak Anda dan sama-sama untuk mendengarkan satu firman pesan dari Roh Kudus. Saya bahkan mengalami suatu pengalaman pribadi soal message hari ini. Kita buka dulu di Yesaya pasal 60. Beri judul Bangkitlah. Hari-hari ini saya mendengarkan sebuah janji. Kata bangkitlah itu merema sekali. Luar biasa melompat dalam roh saya. Bukan hanya sebagai suatu janji, tapi juga sebagai sebuah perintah. Bangkitlah. Jangan terus terpuruk di bawah situ. Mungkin Anda bertanya atau berkata begini, emangnya pilihan saya terpuruk begini? Bukan, tapi kita bisa bangkit dalam iman. Apa yang terjadi di luar kendali kita kadang-kadang. Tapi yang di dalam, selalu di dalam kendali Roh Kudus bersama dengan kita. Dan Tuhan itu Maha Kuasa, yang di luar sana Tuhan bisa putar balikkan keadaan. Tapi keadaan harus berbalik dulu di dalam hati kita. Kita harus berbalik kepada Tuhan. Kalau yang sudah mundur dari Kristus, ayo maju lagi. Yang malas kembali rajin. Yang suam kuku kembali berapi-api. Dan yang rajin, ayo berlari. Berlari pada tujuan. Jangan menoleh ke belakang lagi. Yesaya 60, bangkitlah. Judulnya kemuliaan Sion yang akan datang di Alkitab kita. Ayat 1-7 saya baca. Bangkitlah. Menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh. Dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran, melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian dan Elah dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba. Akan membawa emas dan kemenyan. Serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Mari saya undang Anda melakukan suatu tindakan profetik. Pegang dua telinganya, katakan, Tuhan bukalah telinga rohaniku. Agar aku mendengar suaramu. Sekali lagi, Tuhan bukalah telinga rohaniku. Agar aku mendengar suaramu. Amin. Ayat 1, bangkitlah. Kata bangkitlah di sini sama dengan yang di perjanjian baru ketika Yesus membangkitkan seorang anak. Talitakum. Demikian bahasanya. Bahasa asli itu. Talitakum artinya bangkit. Ayo bangun. Jangan terpuruk terus. Jangan tertidur. Jangan terlalu pulas dalam kekalahan. Fight dan lawan. Aku besertamu. Kalau Yesus ada di ruangan, dia gak bisa mati lama-lama. Karena Yesus adalah kebangkitan. Kalau Tuhan Yesus ada di dalam hidupmu, bukan hanya perahumu gak akan tenggelam, tapi gak bisa lama-lama tenggelam. Jikalau memang harus tenggelam seperti Petrus yang meragu-ragukan. Ketika dia berjalan tengah jalan, dia lihat ombak, rasakan badai. Dia ragu dan bimbang, lalu tenggelamlah. Tapi karena Yesus ada di depannya, diangkat juga ke atas permukaan. Ingat ini satu hal, jangan lihat keadaan. Dengar suara Roh Kudus, lihatlah Kristus. Kalau Yesus ada di dalam hidupmu, sekalipun kita gak sempurna, kalau Yesus ada dalam kehidupan kita, kapal kita gak akan bisa karam. Kalau karam pun tidak bisa lama. Bangkitlah, talitakum. Nah, kata bangkitlah di sini saya coba ajak Anda melompat sedikit. Kalau Anda lihat di ayat 5, pada waktu itu engkau akan heran, melihat dan berseri, engkau akan tercengang dan berbesar hati. Kata bangkit tidak ada hubungannya dengan emosi atau perasaan kita. Besar hati dulu baru bangkit. I don't feel like it. Aku gak merasa kepingin bangkit loh, gimana? Loh, bangkit itu bukan perasaan, bangkit itu pilihan. Bangkit itu keputusan sadar pula. Bangkit adalah sebuah postur iman untuk melawan. Saya tidak mau pasrah dengan keadaan.
Saya tahu Tuhan punya janji dan aku punya masa depan. Bangkit itu bukan hanya janji, kebangkitan. Bangkit itu juga perintah. Kalau kita ikut Tuhan, kita nggak boleh pilih mati. Bunuh diri. Kita nggak boleh tidak berbuat apa-apa. Kata berserah itu adalah kata aktif dalam kerajaan Allah, bukan kata pasif. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Kata serah itu mirip seperti kata serang. Karena the best defense is offense. Pertahanan kita yang paling mutakhir adalah melawan. Kalau kita nggak mau mundur, kita harus maju, nggak bisa berdiri di tempat. Kalau kita berdiri di tempat, nanti seperti bangsa Israel 40 tahun nggak masuk ke Kanaan atau tanah perjanjian. Karena mereka akan berputar-putar di padang gurun. Jangan berjalan di tempat. Maju menyerang, maju ke depan. Bukan serang musuh yang kelihatan seperti manusia. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, bukan. Tapi melawan ketidakpercayaan, keraguan, kebimbangan, keputusasaan, kekecewaan, kepahitan. Jangan biarkan imanmu menganggur, jangan biarkan hatimu hampa. Isi-isi dengan firman Allah. Bangkitlah, talitakum. Bangkit itu gak ada hubungan dengan berbesar hati. Berbesar hati itu baru di ayat 5. Kemudian setelahnya ada penyertaan-penyertaan. Kita bangkit dulu, baru disertai. Tuhan gak suruh Abraham punya anak dulu baru masuk ke Kanaan. Kamu jalan dulu, tinggalkan tanah kelahiranmu, asal usulmu, karena Abraham dari Mesopotamia, tempat-tempat penyembahan berhala. Tuhan suruh dia keluar masuk ke Kanaan. Nanti di situ akan diberi keturunan, baru menjadi bapak segala bangsa. Di sana dia diberi Ishak. Tuhan tidak ngomong begini, aku tunjukkan dulu semua, baru kamu percaya. Percaya dulu, kamu akan lihat kemuliaanku. Itu artinya talitakum atau bangkitlah. Nah, kabar baiknya gini, saya kasih namanya cookie itu saya taruh di shelf. Saya taruh di rak yang paling rendah supaya setiap orang Kristen yang paling baru lahir, yang baru lahir pun dalam kerajaan Allah, yang lahir barunya barusan saja, juga tetap bisa relevan dengan firman Tuhan. Bangkit di level terendah itu seperti apa? Bangkit di level biji sesawi itu seperti apa sih? Tulis, penyesalan. Ketika Anda menyesal, penyesalan itu adalah bangkitlah di level terendah. Ketika kita berkata, aduh kok hidupku begini ya. Ketika kita menyesal dan bertekad untuk berbalik ke jalan yang benar, itulah kebangkitan. Belum termasuk kebangunan seperti apa, belum melihat keberhasilan. Tapi sudah menjadi cikal bakal langkah pertama kebangkitan itu sendiri. Ingat gak si bungsu di Lukas 15 itu? Dia akan makan ampas babi aja dia mau. Ketika dia berada di kandang yang menjijikan. Karena kita tahu babi itu sifatnya jorok sekali. Dan si bungsu ini dulu adalah pangeran di rumahnya. Anak hanya 2 laki-laki, semuanya ahli waris. Papa yang super kaya. Dia jatuh begitu terpuruk. Dan ketika dia sadar kondisi keadaannya, dia ingat rumah. Homesick lah dia dan berkata, aku mau kembali. Di rumah bapakku, pesuruh-pesuruhnya pun, pegawai bayaran harian aja dikasih makan kenyang-kenyang. Aku di sini saingan sama babi. Ketika dia menyesal, dia salah, dia sudah siapkan kata-kata penyesalan seperti, kalau nanti dia ketemu sama sang ayah, dia mau berkata kepadanya, Papa, aku telah berdosa kepada Papa dan kepada sorga. Aku telah bodoh sekali. Jangan jadikan aku anak, aku mengerti. Jadikan aku hamba upahan aja, aku kamsyah. Aku udah berterima kasih. Pada saat di titik penyesalan itu, Tuhan sudah melihat dari sorga lewat perumpamaan itu. Bahwa anak bungsu itu sudah kembali pulang ke rumah. Padahal dia belum mendekati rumah papanya. Masih ada seperjalanan jauh. Nanti masih ada ayahnya yang berlari untuk menjemput dia. Yang sudah menunggu tiap hari di pintu rumah. Tapi detik di mana ada penyesalan sejati di dada, Tuhan menganggap bahwa hari itu si bungsu mengerti kata bangkitlah. Kalau Anda menyesal dengan keadaan Anda, aku kok jatuh ya dalam dosa. Aduh kok begini ya. Orang Kristen kok begini ya. Aduh aku ini kok sudah jauh dari Roh Kudus.
tolong diresponi penyesalan itu. Karena penyesalan itu adalah benih ilahimu untuk kebangkitanmu yang dahsyat sekali. Dan kalau Anda menyesal selama ini memperlakukan keluarga dengan semena-mena, kasar dengan istri contohnya bagi para suami yang suka KDART, kekerasan dalam rumah tangga. Ketika Anda menyadari betapa momok dan monsternya dirimu, responi itu. Jangan sangkali perasaan itu, tapi juga jangan karena perasaan itu Anda semakin terpuruk ke bawah, semakin lari. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Jangan lari lagi, cepat hampiri Tuhan Yesus. Kalau Anda merasakan penyesalan, kok selama ini aku belum cinta dengan keluargaku. Maybe I didn't love you quite as good as I should have. Little things I should have said and done. I could never take the time. Mungkin Anda berkata dalam hati seperti lagu sekuler ini. Mungkin aku tidak pernah mencintaimu. Hal-hal kecil yang harusnya kulakukan di dalam nama cinta atau kasih tidak pernah kulakukan kepadamu. Anda menyadari ini belum waktunya. Ini sudah waktunya untuk berbalik. Belum terlambat saudara. Supaya kita berubah haluan. Bangkitlah itu bisa dalam taraf yang paling kecil biji sesawi dalam bentuk penyesalan akan segala kesalahan pribadi, segala sesuatu yang belum beres di hidupmu. Dan Anda juga bisa menyadari, aku ndak harusnya loh kalah begini terus. Aku mau cari Tuhan, dengan A dan H huruf besar. Aku mau cari Tuhan, Mulai hari ini mau sungguh-sungguh, bukan janji palsu. Nanti kalau Tuhan berkati, aku mau melayani. Nanti kalau aku dilimpahkan, aku mau memberi. Gak usah janji-janji. Cukup buat komitmen hari ini untuk berbalik dan bangkit dengan sungguh-sungguh. Aku mau cari Tuhan, Aku mau cari firman, Aku mau mendekat pada Tuhan, Itu namanya bangkitlah. Responi penyesalan itu. Level terendah itu nomor 2, bukan hanya penyesalan, tapi kemauan. Seperti si bungsu sekali lagi, ketika ada kemauan, ada tekad untuk maju. Atau kembali ke jalan yang benar. Untuk mencari sumber yang tepat. Jangan cari di tempat yang salah. Dia cari papa. Dia cari ayahnya yang berhak atas jiwanya. Dia mencari terang, tidak lagi foya-foya, hidup dalam kegelapan. Ketika ada kemauan, disitulah kebangkitan. Penyesalan, kemauan, dan terutama iman. Ketika dia yakin papanya akan menerima. Ketika kita berkata, aku yakin dan percaya kalau aku akui dosaku. Aku sesali dan tinggalkan, aku akan dicinta. Karena ada ayatnya. Orang yang meninggalkan kesalahannya akan semakin disayang oleh Tuhan. Kira-kira gitu bahasa sehari-harinya. Ketika ada iman, Tuhan tidak punya rancangan celaka atasku kalau ini bukan masalah dosa. Kalau ini bicara tentang keterpurukan atau kesialan dalam hidup ini, Anda bisa berkata dengan iman. Anda sadar bahwa kondisi ini bukan dari Tuhan, sekalipun diizinkan bahwa Anda bisa melawan. Karena ini bukan kehendak Kristus yang terbaik atas hidupmu. Anda berkata dengan segala kemauan, aku mau cari Tuhan. Lalu Anda berkata dengan iman, lalu Anda quote firman Tuhan, Anda ucapkan, Yeremia 29 ayat 11 contohnya yang berkata, aku tahu rancangan apa yang ada padaku atasmu, bukan rancangan kecelakaan kata Tuhan, tapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh pengharapan. Anda berkata dengan segenap imanmu, itu realitaku. Aku yakin sepenuh. Sekalipun sekarang aku kelihatannya mandul, tapi Tuhan memanggil namaku bukan Abram, tetapi Abraham, Bapa segala bangsa. Aku akan melahirkan Ishak-Ishakku. Perjanjian Tuhan akan digenapi atas hidupku. Aku yakin masa depanku masih ada. Bukan hanya masih ada, penuh pengharapan juga. Dalam nama Yesus, aku akan bangun bisnisku. Mulai dari bawah lagi. 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangun ke-8 kali. Dia akan bangun setiap kali. Aku akan bangun kembali apa yang terpuruk di atas reruntuhan yang sama. Bisnisnya bisa beda, atau bisnis yang sama mungkin. Aku akan rajin dari bawah lagi seperti semut. Akan kukumpulkan pelan-pelan di musim panas. Aku tidak akan tertidur di masa panen, karena bodohlah orang yang tidur di masa tuaian. Tidak akan tidur sebentar lagi gigit jari, lalu kemiskinan akan menyerbu kemahku. No, kerajinan pangkal kaya. Aku bisa bersama dengan Kristus. Filipi katakan, aku dapat melakukan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberiku kekuatan. Kalau Anda mulai dengan iman, itu kebangkitan. Meskipun kalau Anda buka pintu dan jendela rumah, segala sesuatu tetap sama. Sialnya masih ada, kondisinya tetap di bawah. Tapi ketika ada
benih iman seperti biji sesawi di dalam hatimu, percayalah, gak lama-lama gunung itu akan pindah. Gunung jadi jurang, jurangmu akan jadi gunung. Karena bagi Tuhan, tiada yang mustahil, semudah membalikkan telapak tangan. Talitakum, bangkitlah. Penyesalan, kemauan, dan iman, tiga-tiga adalah tanda bahwa kebangkitan sudah tiba. Bangkitlah. Katakan pada dirimu sendiri, coba lus-lus dadanya sendiri, katakan, bangkitlah. Panggil nama sendiri, Philip, bangkitlah. Panggil sendiri, Susi, bangkitlah. Panggil sendiri, Dave, bangkitlah. Panggil sendiri, Herman, bangkitlah. Bernubuatlah. Dan menjadi teranglah, bukan hanya bangkitlah. Coba lihat ayat pertama. Bangkitlah menjadi teranglah. Jangan fokus pada keadaanmu hari-hari ini, fokuslah untuk menjadi. Focus on being instead of doing. Focus on being first than doing. Fokuslah untuk menjadi baru berbuat sesuatu. Fokus kita bukan melakukan, tapi fokus kita untuk menjadi dulu. Contoh, kalau kita beritahu pada anak kita, jangan. Dia akan paham perintah dan hukum Taurat, which is good. Karena mana ada rumah yang sehat tanpa peraturan. Tapi kita harus memberi pengertian. Jangannya kenapa? Kita harus jelaskan, nak, kalau kamu lakukan ini, kamu itu anak baik-baik. Kamu itu bukan anak dari keluarga broken home, katakan. Yang broken home aja punya pilihan. Kamu itu anak papa mama, kamu itu disayang, kamu itu tidak kurang cinta. Figur ayah ada, figur ibu ada. Kamu tidak harus membuktikan diri kayak gitu. Jadi fokusnya bukan kepada jangan. Bukan ke behavior atau kepada kelakuan. Fokusnya kepada status identitasnya. Supaya tidak terjadi krisis di sana, setan bisa ambil keuntungan. Kita beritahu sama anak kita, anak papa mama tidak begituan. Belum lagi kamu itu anak Tuhan, nak. Tuhan tuh punya rencana indah atas hidupmu. Masa depanmu tuh penuh pengharapan. Jangan dibuang hari ini di kilometer sekarang. Kamu akan menyesal nanti. Kamu hanguskan tiketmu kepada sukses di kemudian hari. Fokusnya di menjadi teranglah. Bukan bersinarnya. Bukan pada perintah jangan. Fokuslah kepada menjadi. Focus on being then. Baru sekemudian doing. Bukankah kita dalam bahasa Inggris manusia disebut human being, bukan human doing? Kita lahir dalam manusia. Mana ada anak kecil lahir langsung jalan? Kita lahir kayak cacing. Atau kepompong tidak bisa berbuat sesuatu. Jalan itu kemudian hari. Dan anak kecil, waktu dia masih umur belum 1 tahun, berapa bulan. Dia merangkak dulu. Apakah berarti dia anjing? Kenapa? Lihat doingnya. Dia crawling, merangkak. Oh dia anjing atau beruang. Enggak, itu anakku, jangan dianjing-anjingin. Sekalipun dia merangkak karena dia masih usianya belum berjalan. He is already a human being. Dia sudah seorang manusia. Human, manusia, being, menjadi manusia. Jadi orang, gak perlu lulus dulu, sukses dulu. Oh anaknya hebat ya udah jadi orang. Gua udah orang dari sejak lahir. Dari orok sudah orang. Tapi kemudian kita belajar bagaimana menjadi manusia dan bahkan menjadi manusia yang bertanggung jawab. Kita belajar berjalan, belajar panggil papa mama. Belajar dari kesalahan, dihukum, mencuri, atau rebutan mainan. Kita belajar apa yang benar, apa yang salah dalam hidup ini dan belajar menjadi anak Tuhan. The doing comes next. Waktu kecil kita belajar memanipulasi. Dikasih susu. Kita tahu, lama-lama kita belajar, susu. Tapi lama-lama improve, kita bisa minta. Pak, bisa minta enggak? Thank you. Bayangin kalau sudah umur 20, the doing akan developing, akan berkembang. Being sejak hari ke-1, bahkan kalau di dalam kandungan, di aborsi itu sudah membunuh. Dia sudah janin berarti sudah manusia. Ketika telur bertemu dengan sperma. Fokuslah ke menjadi hari-hari ini. Kalau Anda kecanduan sesuatu, Anda bisa berkata begini, aduh kenapa aku kecanduan pornografi? Jangan berkata jangan. Itunya kita sudah tahu. Udah dari sononya kita mengerti. Nggak usah diberitahu aja kita tahu itu salah, wong kita malu.
Nurani kita itu nggak bisa ditipu, nggak bisa dikelabui. Tapi kita harus ngomong begini sama diri kita sendiri. This is not for me, ini bukan untuk saya. Selain ini membuat saya jadi bego, menjadi bodoh. Karena memperkecil saya punya daya otak. Saya jadi orang gak kreatif. Nanti jadi orang linglung lama-lama, kebanyakan poison ini atau racun yang demikian. Nah, tapi saya bisa bilang pada diri sendiri, I don't need this. Aku gak butuh ini. Why? Kenapa? Karena aku anak Tuhan. Anak Tuhan gak begini kelakuannya. Aku anak Tuhan. Hidupku tuh jauh lebih berharga dari ini. Gak usah lah ya. Rokok, aku gak perlu ini. Kenapa aku selampiaskan di sini? Ada banyak cara untuk menyalurkannya dengan cara yang berkenan kepadanya. Kalau saya lagi frustrasi atau lonely, ada banyak cara yang lain. Kenapa harus pakai cara ini? Buang aja itu puntung rokok. Gak usah kelepasan gimana. Lepaskan aja dan sudah rasakan itu ini gak perlu di mulutku. Aku gak perlu ini sama sekali. Karena aku adalah anak Kristus. Dan aku punya masa depan sekalipun sekarang yang terpuruk. Belum game over kalau Tuhan belum bilang selesai atas hidupku. Berarti hidupku belum selesai di hadapannya. Berarti masih ada masa depan cerah menanti saya. I don't need this. Nanti jangan sampai pada waktu saya sukses, paru-paru saya gagal. Bangkitlah menjadi teranglah, fokus kepada kata menjadi. Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kata kemuliaan Tuhan, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ini coba saya baca lagi ayat 1. Bangkitlah dan menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Setelah bangkitlah, saya sudah jelaskan tadi, menjadi teranglah, fokus kepada kata menjadi. Sebab terangmu datang. Tuhan itu gak pernah suruh-suruh kita, sebab Tuhan itu bukan pesuruh. Dia itu penebus. Apa yang dia suruhkan, dia sediakan. Tuhan suruh kita menjadi terang, Tuhan sediakan terang agar kita bisa menjadi terang. Tuhan suruh kita menjadi terang, Tuhan terangi kita dulu, supaya sinar kita itu asli. Menjadi teranglah, saya kasih satu kesaksian untuk menguatkan Anda. Hari-hari ini saya mengalami pengalaman yang intim dengan Roh Kudus dan saya tahu salah satu alasannya bukan karena saya hebat, tapi karena jemaat. Sebagai pengajar umat, sebagai gembala, apa yang saya alami, sebagian untuk saya, tapi sebagian adalah untuk Anda, meskipun itu pengalaman saya. Saya ini orangnya sensitif dengan cahaya. Jadi gak peduli saya tidur jam 3, jam 4 pagi sekalipun. Kalau jendela saya buka, pagi hari pukul 6. Karena di mana saya tinggal ini, matahari selalu datang early. Kalau sudah mulai nyala itu 5:30, mata saya sudah melek. Seperti lampu yang wattnya besar. Dan saya langsung berdoa. Anda pasti tahu, kebiasaan saya tiap pagi adalah berbahasa roh dulu selama 40 menit. Lalu saya bangkit, baca Alkitab, baru kemudian lakukan aktivitas saya. Nah pernah sekali, lebih dari sekali, ada kalau 2-3 kali dalam kurun waktu 1 bulan. Sebelum saya sampaikan hari ini firman Tuhan. Tiba-tiba saya, mata masih merem. Terang gitu. Dalam pikiran saya, yang belum bangun nih, tapi saya bisa seperti tanpa antara sadar dengan tidak, saya tahu ini 5:30. Ini 6 pagi lah, paling tidak 6:30. Mungkin kalau saya terlelap sekali. Pasti ini, saya buka mata, siap untuk menyambut hari saya. Baru jam 3 malam. Gelap. Dan saya kalau tidur gak suka pakai lampu. Saya suka dalam kegelapan tidur supaya terlelap. Loh kok gelap? Terang apa tadi yang saya lihat? Saya tidur lagi, ngalami lagi jam 4. Bangun lagi, ngalami lagi jam 4:30, di korting 1/2 jam. 3 kali semalam. Bukan karena saya ada pikiran, enggak. Apalagi badan saya sedang letih, kecapean. Waktu saya bangun, saya tanya sama Roh Kudus seperti Samuel setelah mengalami panggilan berkali-kali. Saya tanya, ada apa ya Tuhan? Apa yang hendak Engkau wahyukan? Saya lihat terang beneran.
ternyata yang melihat terang itu bukan mata jasmani saya, tapi mata rohani saya. Saya melihat terang itu dalam roh saya. Dan terang itu betul-betul saya bawa dalam tidur saya sampai saya terjaga, sampai saya bangun dari tidur saya. Lalu saya dengar suara Roh Kudus sepoi-sepoi basah, bukan audible seperti suara manusia. Di hati saya diberi pengertian 4:30. Beritahu sama jemaat bahwa terang mereka telah tiba. Oh, merinding saya. Terangmu sudah datang. Terang dunia itu juga adalah terang gereja. Dunia lihat, sekalipun ada terang dunia, Yesus sudah datang, udah kembali lagi ke sorga. Dunia tetap tidak menerima, tetap hidup dalam kegelapan, bangsa-bangsa hidup dalam gelap gulita. Tapi umatku mendengar suaraku. Beritahu mereka, terangmu telah tiba. Langsung hati saya melompat 4:30, gak bisa tidur lagi. Saya berdoa, berbahasa roh biasanya 40 menit. 1 jam 40 menit. Saya terus berdoa. Di atas ranjang saya tidak mau ganggu keluarga. Saya terus sembahyang. Dan saya tahu Roh Kudus hendak mengatakan sesuatu kepadamu. Hei jemaat, umat yang dikasihi Tuhan, gereja mempelainya. Dengar baik-baik. Tuhan siap untuk menyertaimu seperti tiang awan dan tiang api. Menjelang akhir tahun hingga tahun kemudian. Nanti tahun 2021, sekarang 2020 waktu taping ini. Waktu sekarang saya berkhotbah di hadapan Anda. Saat ini Anda live mendengarkannya. Lewat live streaming ini. Tuhan siap membawamu sampai ke tahun depan. Tiang api, tiang awan sudah menunggu. Katakan amin. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Terangmu sudah tiba. Saya bisa dapatkan sesuatu yang bukan dalam rupa pengajaran, tapi secara profetik, suatu janji. Bahwa aku akan menyertaimu, Immanuel akan beserta. Udah, tangkap. Ada banyak hal dalam khotbah, tidak bisa kita pelajari. Some things cannot be taught. Ada hal-hal tertentu yang gak bisa diajarkan. Ada hal-hal tertentu yang hanya sekedar melompat dan Anda harus tangkap dalam roh dan jiwa Anda. Tangkaplah perkataan ini. Di balik perkataan saya ada suara Roh Kudus. Bukan kata di awal-awal ketika memulai sharing ini. Saya ajak Anda untuk tumpang tangan di kuping sendiri dan berkata, Tuhan buka telinga rohani agar aku mendengar suara Roh Kudus, bukan? Dengarkan suara Roh Kudus. I am with you, I'll be with you. Aku berserta denganmu. Aku bersama denganmu. Aku tidak meninggalkanmu, tidak menolakmu. Tangkap ini. Saya nggak perlu ajarkan 1, 2, 3, 4, 5 poin. Kalau Anda tangkap ini, kalau Tuhan bicara, di dalam hatimu ada kangguru, tiba-tiba seperti melompat meremah. Dan inilah akan menjadi cikal bakal mujizat kebangkitanmu. Bangkitlah. Bangkitlah jemaat. Terangmu sudah datang. I want to see Jesus.